Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, kajian kita tentang adab-adab berbicara. Selanjutnya, di antara adab-adab yang penting ketika kita berbicara dengan orang lain adalah as-sumtu liman huwa a'la maqaman wa arfa'u qadaran wa aghzaru ilman wa akbaru sinnan wal iqbalu alaihi bis sam'i wal basar. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang katakanlah lebih sepuh, lebih tua umurnya dibandingkan dengan kita, lebih banyak ilmunya, lebih tinggi kedudukannya, itu hendaklah kita menghadapkan wajah untuk mendengarkan dan memperhatikan pembicaraannya. Jadi as-sumtu liman huwa a'la maqaman. Jadi menghormati orang yang lebih tua ketika kita berbicara, terutama apabila orang tersebut adalah orang tua kita sendiri. Jadi adabnya itu adalah kita menghadapkan wajah, minimal kita menghadapkan wajah untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang diucapkan, dibicarakan. Ini dicontohkan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Pernah beliau berjalan kaki bersama dengan seorang temannya namanya Zakwan. Zakwan ini yang menceritakan bahwa ketika saya dengan khalifah berjalan kaki, tiba-tiba di pinggir jalan ini ada seorang wanita tua, yang kemudian memanggil khalifah hanya dengan mengatakan, "Hei Umar, sini." Tapi Sayyidina Umar ini langsung mendekat. Kemudian perempuan ini mengatakan banyak hal kepada Sayyidina Umar, macam diomeli lah. Itu begini. Dan ini berlangsung lama sekali. Tapi Sayyidina Umar tidak sekalipun beliau memotong ucapan wanita tua ini. Bahkan beliau tertunduk mendengarkan. Sampai kata Zakwan, saya gergetan sendiri. Ini siapa sih ini perempuan ini? Akhirnya kemudian setelah perempuan itu selesai, maka kami pun beranjak pergi. Kemudian saya bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda terlihat begitu takutnya? Anda ini khalifah, kemudian diomeli oleh seorang perempuan tua. Saya tidak tahu siapa perempuan itu." Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, perempuan itu adalah Khawlah bin Sam'ah. Khawlah bin Sam'ah. Ini saya menghormati beliau karena ayat Al-Quran itu pernah turun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan langsung ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan kasus beliau. Itu dalam surah Al-Mujadilah.
Jadi ada seorang perempuan ya, al-mujadilah itu adalah maknanya seorang wanita yang mendebat, ya, mendebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita boleh atau kita bisa baca ya, Al-Mujadilah ayat-ayat pertama itu tentang seorang wanita yang bernama Khawlah bin Sam'ah ini. Karena itulah kemudian khalifah ini menampakkan kepada kita adab ya, berbicara kepada orang yang lebih tua umurnya ya, meskipun beliau diomeli tapi beliau katakanlah ada satu sisi yang beliau ingat bahwa wanita ini dimuliakan karena telah turun ayat tentangnya untuk hal-hal yang baik dan dijadikan kemudian dasar hukum selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tajannubul kalam hatta yantahiyal mutakallim fil majlis. Ketika kita berada dalam suatu forum pembicaraan, katakanlah forum musyawarah atau rapat dan lain sebagainya, maka di antara adab yang penting kita perhatikan itu adalah tidak memotong pembicaraan, ya, tidak memotong pembicaraan. Ya, apakah memotong ini tujuannya untuk membenarkan, ya, atau untuk menyalahkan, atau untuk mengolok-olok, apatah lagi untuk mengolok-olok. Ya. Jadi adabnya itu jangan memotong pembicaraan hatta yantahiyal mutakallimu fil majlis, sampai orang yang berbicara itu menyelesaikan pembicaraannya. Ya. Kenapa? Lianna majlisal uqala, ya, karena semestinya ya, dalam majelis orang-orang yang berilmu itu la yatakallamu fihi ithnani ma'an. Ya. Tidak ada dua orang yang bersamaan bicara dalam satu waktu. Ya. Kenapa? Karena kapan sudah ada dua orang yang bersamaan bicara dalam satu waktu, nah itu namanya sudah bertengkar namanya itu. Baik tujuannya mau memotong ini, umpama orang salah bicara, ya biarlah dulu selesai. Kalau seumpama memang menuntut kita untuk memperbaiki atau mengoreksi, ya biarkanlah dulu selesai berbicara baru kita koreksi. Apatah lagi kalau tujuannya itu untuk menyalahkan, ya, atau mengolok-olok. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quranul Karim, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, janganlah kalian mendebat, ya, mendebat orang-orang ahlul kitab itu kecuali kalian bisa melakukan dengan cara yang paling baik, ya, dengan cara yang paling baik. Selanjutnya adalah khafdus sauti wa adamu raf'ihi aktsara minal hajah. Ketika berbicara hendaklah volume suara ini ya dikontrol. Ya, volume suara ini dikontrol, ya, pelan-pelan saja, ya, jadi tidak mengeraskan suara melebihi kebutuhan. Nah, jadi kalau seumpama lawan bicara kita ini hanya berjarak 1-2 meter daripada kita, maka tak perlulah kita sampai kemudian menarik urat leher, nah, kita meninggikan suara. Wa tajannubus sohbi waddaji, ya, jadi hendaklah tidak berteriak-teriak kemudian bersuara keras karena emosi. Allah Subhanahu wa taala ya, sebutkan di antara nasihat-nasihat dari Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala abadikan sebagai pembelajaran bagi kita dalam Al-Qur'anul Karim, waqsid fi masyik, sederhanalah engkau ketika berjalan, waqdud min sautika, dan lembutkan suaramu, inna angkarul aswati la sautul hamir, karena sesungguhnya
seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Ya, tentu keledai tidak bersalah ketika punya suara seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika ada manusia yang bersuara kemudian suaranya ini seperti keledai. Karena keledai ini tidak bisa memelankan suara. Dia bersuara langsung keras. Kemudian disebutkan juga bahwa kenapa orang itu kalau bertengkar meskipun jaraknya dekat tapi suaranya dikasih tinggi, saling teriak, padahal jaraknya dekat, di depan 1 meter 2 meter, tapi ini katakan itu disebabkan karena hati mereka yang saling menjauhi. Jadi hati mereka jauh. Mungkin fisiknya dekat, ada suami istri yang bertengkar, duduk berhadap-hadapan, jarak 1 meter 2 meter, saling membentak, saling mengeraskan suara. Padahal meskipun dilirihkan sudah bisa didengarkan. Nah, itu alasannya adalah karena ketika itu hati mereka ini menjauh. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu haditsan illa tabassam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau berbicara sepanjang yang beliau ketahui. Saya saksikan, tidaklah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara illa tabassama, kecuali dengan wajah yang apa istilahnya ini, sumringah, wajah yang ceria, wajah yang gembira, wa adamut tajahhum wal abus, dan tidak kaku, apatah lagi cemberut, fi wujuhin nasi, ketika berbicara di hadapan manusia. Kemudian tajannubul halfi wal iktsari minal qasami asna al kalam. Jadi membiasakan diri untuk tidak bersumpah, tidak bersumpah ketika sedang berbicara, kecuali terpaksa. Jadi seringkali kalau ini dibiasakan, maka sedikit-sedikit kita bersumpah. Padahal bersumpah ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfadzu aymanakum. Jadi hendaklah kalian menjaga betul-betul sumpah-sumpah kalian. Maknanya jangan bersumpah kecuali terpaksa. Contoh umpama kita disumpah untuk diambil kesaksian kita. Kalau ini sudah termasuk keadaan yang mengharuskan untuk kita bersumpah. Tapi kalau hanya untuk pembicaraan biasa saja, katakanlah mungkin kita hanya menyampaikan suatu peristiwa, cerita-cerita biasa. Kemarin itu saya datang dari ini. Kemudian mungkin teman kita itu masa seperti itu. Lalu kemudian kita bersumpah. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak penting. Tidak ada implikasi hukumnya yang menuntut kita di situ untuk harus bersumpah. Maka itu hendaklah kita hindari, membiasakan diri banyak-banyak bersumpah di dalam pembicaraan. Kalaupun kita bersumpah, tajannubul khalfi bimakhluqin. Jadi ketika pun kita bersumpah, maka jangan bersumpah dengan makhluk. Jangan bersumpah dengan nama makhluk. Contohnya kan nabi, seperti nabi umpama.
wal ka'bati, Ka'bah, wal malaikah, dan seterusnya. Orang Arab itu kalau bersumpah itu biasa menggunakan makhluk. Demi Ka'bah umpama, demi Ka'bah, demi bapak saya, demi bapak dan ibu saya, dan seterusnya. Nah, ini hendaklah dijauhi. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan sebuah hadis sampai kepada kita, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yanhakum, melarang kalian, antahlifu biabaikum, bersumpah dengan nama bapak atau nenek moyang kalian. Nah, ini juga termasuk kebiasaan orang Arab itu bersumpah dengan, jadi untuk meyakinkan orang terhadap apa yang dia ucapkan itu, maka dia kuatkan. Nah, karena fungsi daripada sumpah itu adalah menguatkan pembicaraan. Terkadang mereka menggunakan nama nenek-nenek moyang mereka yang katakanlah terhormat. Nah, jadi maksudnya kalau saya berbohong, bukan cuma saya yang malu, sampai kakek buyut saya yang sudah terkubur di dalam tanah pun akan malu. Nah, kira-kira maksudnya seperti itu. Akan untuk menguatkan apa yang dia ucapkan, maka itu dilarang. Itu dilarang. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Kecuali jadi yang bebas bersumpah dengan makhluknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan makhluk. Wattin, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun, wasyamsi, demi matahari, wal qamari, demi bulan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, tapi kita makhluk ini tak boleh bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Umar mengatakan jangan kalian, Allah Subhanahu wa taala melarang kalian bersumpah dengan nenek-nenek moyang kalian itu. Jadi faman kana halifan, barang siapa yang hendak bersumpah, falyahlib billah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Kalau mau serius bersumpah, maka redaksi sumpah yang diperbolehkan itu adalah bersumpah dengan nama Allah. Itu pun terbatas. Hanya lafzul jalalah saja, billahi, tallahi, wallahi. Inilah kita, wallah atau billah. Kalau tidak, auliyasmut, hendaklah diam saja. Dan masih dari Abdullah bin Umar, annahu sami'a rajulan yaqul la wal Ka'bah. Jadi beliau Ibnu Umar pernah mendengarkan seorang laki-laki bersumpah. Laki-laki ini mengatakan la wal Ka'bati, tidak, demi Ka'bah. Jadi bersumpah dengan Ka'bah. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar mengatakan la tahlib bi ghairillah. Jangan bersumpah selain dengan nama Allah. Jangan bersumpah dengan selain nama Allah. Fa inni, saya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, faqad kafara au asyraka, maka sesungguhnya dia telah kufur atau syirik. Rawahu Tirmizi. Para ulama kita sepakat bahwa bersumpah dengan selain nama Allah ini adalah termasuk syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Kemudian selanjutnya, ilzamul lisan kathratal istighfar kullama badara minhu sayyi'ah aw sadarat anhu khati'ah. Jadi hendaklah lisan ini kita biasakan untuk segera beristighfar
Ya, hendaklah lisan ini kita biasakan untuk segera beristighfar, astagfirullah. Ya. Kapan itu? Kullama badara minhu sayyi'ah aw sadarat anhu khati'ah. Jadi setiap kali lepas, ya, setiap kali lepas dari lidah kita ini sesuatu yang buruk, ucapan yang buruk, atau ada kekeliruan yang tidak kita sengaja di ucapan kita ini. Kadang-kadang kita berbicara ini tidak ada maksud untuk, tidak ada niat untuk menyakiti, tapi begitu keluar kita sendiri merasa kayaknya ini salah saya ini. Maka kita biasakan sesegera mungkin kita beristighfar. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Sinni dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, namanya Khuzaifah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zarba lisani. Saya mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zarba lisani, ya, lidahku yang tajam. Jadi beliau ini mengakui bahwa beliau punya lidah yang tajam, gampang menyinggung orang. Ya, gampang menyinggung orang. Dan beliau tahu itu. Tapi ya, beliau sulit untuk katakanlah merubah. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini punya lisan yang tajam. Dan saya sadari itu. Jadi seringkali saya ingin, tapi saya tidak bisa kontrol. Terjadi lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina anta minal istighfar. Hendaklah sepertinya, ya, jadi aina anta minal istighfar. Nah, sepertinya kamu ini jarang istighfar. Nah, jadi Nabi sebutkan begitu. Sepertinya kamu ini jarang istighfar. Ya, maksudnya banyak-banyaklah beristighfar. Jadi setiap kali lisanmu ini kemudian melukai lagi, ya, menembak lagi orang dengan ketajamannya, maka segeralah beristighfar. Ya. Anni, saya ini, kata Nabi kepada Huzaifah, anni, saya ini la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Ya, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, ya, minimal 100 kali. Jadi bahkan jemaah hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu riwayat yang lain, jadi ini ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali lisannya ini tajam, katakanlah mengucapkan sesuatu yang tidak benar, apakah itu menggibah, berdusta dan lain sebagainya, maka beliau segera bersedekah. Beliau segera bersedekah. Untuk apa? Untuk katakanlah menimbulkan efek jerah, ya, kepada dirinya. Ya. Sehingga disebutkan juga dalam salah satu kisah dari ulama-ulama terdahulu kita itu, ada yang bercerita bahwa dirinya itu kesulitan mengendalikan lisannya. Saya sudah pernah dicoba berbagai macam cara. Ya. Jadi sudah pernah katakanlah menterapi dirinya sendiri. Setiap kali lisannya ini berlaku tidak benar, maka dia sholat, ya, sebagai hukuman, dia sholat 2 rakaat. Ya, ternyata itu tidak mempan juga. Hanya dia tingkatkan levelnya, berpuasa. Ya. Setiap kali lisannya ini melakukan kesalahan, dia puasa.
tapi ternyata tidak mempan juga. Apa yang beliau katakan, nanti mempan itu ketika saya shock terapi dengan sedekah. Jadi setiap kali lisannya itu tersilap, dia sedekah, tersilap lagi, sedekah lagi, lama-lama katanya uang saya habis. Maka saya kemudian akhirnya beliau mengatakan bahwa kecintaanku terhadap harta ini kemudian menyadarkan lidahku untuk ya berhati-hati. Ya. Jadi ini kalau kita ambil pembelajaran ya, bagaimana orang-orang saleh, orang-orang soleh terdahulu ini begitu menyadari bahwa beliau ini punya kekurangan, lisan yang tajam, yang suka menyakiti orang, ya, maka mereka segera melakukan usaha, ya, bagaimana caranya itu bisa sembuh, ya, bisa sembuh. Nah, di antaranya tadi itu adalah mendenda, ya, dia denda dirinya sendiri dengan bersedekah setiap kali lisannya ini melakukan kesalahan. Nah, jadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa adab yang terkait dengan pembicaraan, adab-adab pembicaraan yang terkait dengan caranya. Ya, masih ada beberapa adab lagi yang terkait dengan konten, ya, atau isi daripada pembicaraan itu. Bagaimana semestinya? Nah, ini insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.